Ending songnya kok lebih bagus dari opening? Halo guys, kembali ke Desara dengan Presscon Ultraman Omega. Ya emang ini udah ditunggu dari kemarin, dan secara update info baru pun ini banyak juga ya. Kayak opening ending song Omega, showcase Rekines Trigaron, penayangan untuk global, bahkan sampai nunjukin episode 1-4 loh. Walaupun buat lu pada yang penasaran kaiju baru sama cara bertarung Omega nih emang yang belum full ditunjukin sih. Karena mungkin kita ngiranya ini bisa kayak Presscon Blazar atau Art ya guys. Yang Blazar kemarin mah tuh kaijunya gak nanggung-nanggung. Hampir semua dong. Jadi ini dia info menarik dari Presscon Ultraman Omega. Langsung aja check it out. Oke, di awal Presscon gak pakai lama rupanya langsung opening Omega ya. Berjudul Bright Eyes dinyanyikan oleh Ash. Udah gitu nih openingnya full version loh. Jadi bukan TV version yang 1,5 menit doang. Jujur setelah denger opening Omega nih lagunya emang yang tipikal rock banger-banger gitu sih. Pas pertama kali denger mungkin agak gimana, tapi kalau udah denger berkali-kali jadi kayak yang earworm banget ya guys. Walaupun lagunya kalau mau dipakai buat fighting scene tergantung sama momen juga, antara cocok gak cocok aja. Dan sekarang kita pasti lebih nungguin versi clearnya lah. Karena kalau yang live begini tuh audionya belum yang terlalu maksimal ya. Mungkin sehari sebelum episode pertama Omega tayang udah ada duluan kali. Next, habis opening song ternyata langsung nunjukin poster official keduanya Omega juga loh. Yang kalau dilihat nih posternya keren banget. Awal-awal mungkin ngiranya kayak kena garis polisi ya guys. Tapi bisa jadi nih garis warna kuningnya ada maksud deh. Dengan kalimat seijin manusia dan kaiju yang akan membiarkan ikatan persahabatan mereka bergema. Ini ceritanya bakalan yang bener-bener fokus ke drama banget kah? Terus di bawahnya ada suara Tokose sama Ayumu. Di atasnya ada Omega termasuk Rekines Trigaron. Bahkan kalau kita perhatiin gambar belakang harusnya nih Omega habis jatuh dari bulan ya. Ditambah lagi warna bulannya masih kayak biasa loh. Lah bukannya di poster kemarin jadi warna kuning? Ya ini kalau mau dibikin konflik utama gitu kemungkinan bakalan menarik sih. Lanjut, setelah poster kedua udah pasti di sini MC-nya bakalan ngundang cast-cast utama Omega ya guys. Yang dari kemarin juga nih cast-nya beneran 3 doang. Ada Shori Kondo sebagai Sorato Okida, Haruto Yoshida sebagai Kose Oshimi, dan Ayano Kudo sebagai Ayumu Ichido. Terutama di sini mereka pas cerita awal mula tahu soal Ultraman itu kayak yang menarik banget ya. Contohnya di sini Shori Kondo Ultraman favoritnya 3 sama Daina. Terus buat Haruto Yoshida justru pertama kali ngikutin Ultraman itu dari Ginga sama X loh. Dan terakhir untuk Ayano Kudo dulu kata dia lebih sering temenin adik di Ultraman lain gitu. Dengan mereka terlibat di series Ultraman Omega pasti jadi sebuah kehormatan lah. Bahkan Shori Kondo aja pas kepilih jadi Omega sampai kaget banget loh. Ternyata di umur 30 pun masih bisa jadi Ultraman toh. Kan kebanyakan cast utama Ultraman awal-awal masih 20-an tuh. Yang umur 30-an sebelum Shori Kondo kayaknya cuma Warabino Tomoya doang deh. Intinya Shori Kondo itu kayak pengen ngasih motivasi juga ya guys. Walaupun umur lu mungkin udah jauh buat mimpi itu, tapi selama lu gak nyerah aja tetap bisa capai. Meskipun ini yang dibilang sama Shori Kondo tuh gak berlaku buat kita yang tinggal di Konoha sih. Lagi nyari kerja terus ngelihat syarat maksimal umurnya 25 tahun dah lah. Next lagi, habis dari case utama pastinya ada ngundang Masayoshi Takeshi juga ya sebagai main director series Omega. Yang mana kata Takeshi Kantoko sendiri ide rencana Omega itu udah dari 11 tahun lalu loh. Jadi ini emang sebuah kesempatan banget karena 3 series belakang ini kayak beneran dikasih kebebasan semua ya guys. Justru yang bakalan difokusin buat jualan mah series 60 anniversary tahun depan. Terus katanya dari segi cerita Omega bakalan agak panjang. Di awal gak ada special force. Untuk gimmicknya pun something new sih. Buat kita sebagai fans sendiri pasti berharap yang memuaskan lah. Apalagi nih Takeshi Kantoku loh. Jadi secara drama karakter development nih bakalan yang kerasa banget. Walaupun untuk fighting scene saran gue jangan yang ekspektasi tinggi ya. Terutama kalau yang battle buat final episode mending jangan dah. Lanjut lagi, yang cukup ditunggu itu showcase Meteo Kaiju Rekines sama Trigaron ya guys. Yang mana kata Takeshi Kantoko sendiri nih Meteo Kaiju kayak the next kapsul kaiju gitu. Dan dari Kose tadi ada bilang secara sifat Meteo Kaiju itu beda-beda sih. Seperti Rekines sifatnya yang lebih kalem, Trigaron yang lebih ganas. Makanya kemarin sempat gue bilang bisa jadi Trigaron itu kalau mau dikendaliin disuruh bakalan agak susah deh. Dan kalau dilihat juga di sini Kose harusnya sekedar summon doang ya.
Kan kemarin kita sempat bingung tuh. Ini Kose beneran berubah jadi Meteo Kaiju atau cuma summon? Ike! Deki desu! Tanonda zo! Toraigaron! Asli guys, transisi berubah Meteo Kaiju itu bagus, terus dari segi CGI-nya smooth banget loh. Yang pastinya, mereka bisa bersatu dengan Omega menjadi armor, yaitu Rekiness dan Trigaro Armor. Oke, habis showcase Meteo Kaiju, next promosiin DX-nya lah. Buat video pembahasan mainannya tuh bentar lagi ya guys. Pastinya di sini semua Cash sama Kantoku bakalan disuruh peragain cara berubah Omega gimana dong. Simpel aja kok. Walaupun Ayumu awalnya agak repot dikit sih. Ultra Meteonya mah jangan sampai dibikin kebalik juga. Pokoknya ini soal peragain Henshin item gampang lah. Next, ini ada sedikit announcement buat penayangan Omega di Jepang sama global ya. Contoh di Jepang sana bisa streaming melalui beberapa platform. Terus buat kita yang global, setiap negara ini beda-beda. Teman-teman yang Malaysia, dia source dia itu emang yang beda 2 hari dari Jepang sih. Terus buat kita yang Indo, walaupun di sini rilisnya sama kayak Jepang. Tapi kalau dari YouTube RTV kemarin justru tanggal 6 Juli ya guys. Beda sehari mah nggak masalah. Meskipun belum tahu jadwalnya jam berapa, cuma harusnya minggu pagi jam-jam 8 gitu kali. Lanjut, dari pressconnya juga ada nunjukin preview gambar buat episode 1-4 ya. Episode pertama berjudul Alien Have Arrived. Dilihat dari gambar kayaknya Kose lagi nolong bocil deh. Dan Omega akan berhadapan dengan kaiju bawah tanah bernama Grimmake. Untuk episode kedua berjudul Me, the Alien and the Schooler, yang katanya ini bakalan jadi debut pertama Ayumu ya guys. Oh, jadi Ayumu munculnya baru di episode 2 toh. Dan Omega akan melawan kaiju Dogrido. Terus di episode ketiga berjudul Beware of Sudden Cold Wave, yang kalau dilihat nih uniknya bakalan jadi debut Rekiness sih. Dia akan melawan kaiju penguin bernama Petnos. Jadi kita lihatlah nanti episodenya gimana. Dan terakhir untuk episode 4 berjudul Chasing the Mystery of Clomar. Yang cukup bikin surprise itu ternyata Hibiki Taicho bakalan jadi special guest ya. Wah, rumor kemarin bener dong. Walaupun kemarin katanya episode 1 tapi tetap aja. Terus ini Hibiki Taicho bakalan jadi cast permanen atau cuma muncul 1 episode doang? Ya kita sih berharap moga-moga beliau gak cuma muncul 1 episode doang lah. Apalagi kata Sora tuh nih karakternya bakalan menarik juga loh. Dan untuk kaijunya meskipun gak tahu apaan, tapi yang pasti ini bakalan jadi debut Rekiness Armor ya guys. Sumpah nih kaiju dari samping jadi mirip Buster loh. Kostumnya kalau dilihat harusnya bukan cuma recycle Snake Darkness doang deh. Soalnya kemarin dilihat dari depan dia emang yang mirip Snake Darkness sih. Ya, habis preview gambar episode nih ada sedikit announcement lain ya. Kayak Omega bakalan muncul di Ultra Hero Expo, Meet and Greet bisa dapat Omega Meteor Special Edition, penjualan merchandise, dan Ultraman Card Game. Kalau yang card game mah hopefully nih Omega dapat kartu Triple R lah. Terus habis dari situ ada ngundang Ash dan Midorine. Ya seperti kita tahu Midorine bakalan nyanyiin ending song Omega bareng sama Ash juga ya guys. Berjudul Missing Link. Asli, pas denger lagunya nih buat ending song emang yang terlalu bagus sih. Makanya kalau lu ngerasa ending songnya lebih bagus dari openingnya, gak salah juga. Apalagi pas bagian rapnya gila banget loh. Ya, ini EDN kembali ke selera masing-masing lah. Bukan berarti gue bilang openingnya Omega tuh jelek ya. Openingnya bagus kok, enjoyable. Cuma kita kalau mau compare sama endingnya tuh kayak versi lebih better aja. Dan terakhir, sebelum penutupan photo session ini ada sempat nunjukin ukuran Omega Slugger yang 1:1 juga ya guys. Yang mana ukurannya kurang lebih 10 meter. Cuma dibandingin yang begini gue lebih penasaran sama mainan kedepannya sih. Kira-kira nanti di X Omega Slugger ada yang versi senjata nggak? Spiral Barret Ice Slugger aja bisa, masa Omega Slugger kagak? Siapa tahu nanti pas seriesnya tamat dibikin pula. Gak menutup kemungkinan loh. Guys, ya just gitu aja untuk info menarik dari presscon Ultraman Omega. Gak kerasa nih series Omega tinggal 3 minggu lagi ya. Terus seminggu sebelum tayang bakal ada special previewnya juga. Walaupun buat kita yang penasaran sama kaiju baru main villain terus special force-nya siapa nih, belum yang bisa ditunjukin sih. Pastinya Mbak Subur pengen ngejaga hype surprise juga lah. Kalau semua udah full reveal di awal mah kurang seru. Malahan yang begini itu menarik buat cerita second core nanti loh. Yang mana based on rumor kemarin senjata final form Omega itu hasil ngambil dari final boss ya guys. Jir, final bossnya malah kena maling dong. Paling segitu aja. Kalau para punya pendapat, koreksi tambahan atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye bye. Sebenarnya nanti jam 5 sore ada lagi sih.